Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Kirana. Saya dari kelas 12-2, absen 24, SMA Negeri 13, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 10 soal kimia, yaitu elektrokimia serta sifat koligatif dari Ibu Ijam. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar kimia. Baik, saya akan mulai pembahasan soal pertama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada, perhatikan 4 persamaan reaksi berikut. Nah, di sini adalah materi tentang redoks atau bilangan oksidasi. Redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron antara zat sehingga terjadi oksidasi dan reduksi. Nah, biloks itu adalah muatan suatu atom dalam senyawa. Ada unsur bebas, hidrogen, oksigen, dan jumlah biloks itu sendiri. Nah, itu ada oksidator dan reduktor. Kita kerjakan. Di sini H2. H2 itu karena unsur bebas, berarti dia itu 0. Cl2 sama, karena tidak ada muatannya, 0. Nah, di sini ada HCl. H itu adalah plus 1, Cl itu min 1. Nah, di sini ada namanya redoks. Kenapa? Karena oksidasi itu kenaikan biloks. Kalau reduksi adalah penurunan. Nah, jadi nomor 1 berikut itu termasuk ke redoks karena terdapat kenaikan oksidasi dan penurunan reduksi. Di sini, nah, di sini oksidasi, di sini reduksi. Oke. Nah, kalau zat yang mengalami oksidasi itu adalah reduktor. Kalau zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Selanjutnya nomor 2, ini ada plus 1, min 1, ini plus 1. Nah, OH ini bisa diubah jadi itu terurai Na plus dan OH min. Jadi ini langsung min 1. Oke, ini plus 1, ini min 1. Ini plus 1, terlihat bahwa di nomor 2 tidak ada redoks karena tidak ada namanya kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Lanjut, ini plus 2, min 2, plus 1, min 1, ini plus 2, min 1, min 2, plus 1, plus 2, min 2. Nah, nomor 3 juga tidak ada terjadinya redoks. Sama ya, berarti. Lanjut, di sini karena ini min 1 kali 2 berarti min 2, ini plus 2, ini 0, ini min 1, ini plus 1, ini min 1, min 4, ini plus 4, ini plus 1, min 1. Kita lihat apakah ada redoks. Nih Sn ya, terjadi kenaikan, berarti oksidasi atau reduktor. Terus I jadinya reduksi atau oksidator. Oke. Terlihat bahwa nomor 1 ini jawabannya adalah 1 dan 4. Ini. Oke. Di sini ada terjadinya redoks, yaitu 0 sama plus 1. Jadi kenaikan yang artinya adalah oksidasi. Terus Cl dengan Cl ini 0 ke min 1, berarti penurunan, reduksi. Dan nomor 4 juga ada Sn sama Sn, jadi plus 2 dan plus 4, oksidasi. Nah, kalau I dengan hasilnya ini jadinya reduksi karena 0 ke min 1. Gambarnya ini adalah gambar dari jembatan garam sel Volta. Oke.
Kita lihat soalnya, seorang siswa menuliskan notasi untuk gambar di atas adalah Cu, Cu2+, Zn2+, Zn. Bagaimana pendapatmu terhadap jawaban siswa tersebut? Ya. Kita lihat dari gambar ini bahwa di sini anoda, nah di sini katoda. Apa sih maksudnya? Jadi dalam sel volta itu ada sebutan namanya krao. Apa itu krao? Krao itu adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Dan ada namanya kapan. Apa itu kapan? Katoda positif, anoda negatif. Nah, dalam penulisan notasi sel volta itu ada ketentuannya. Di sini ada namanya X, contoh ya, X 2 plus Y sama Y. Nah, X di sini berarti harus logam. Kalau di sini berarti ion. Ini ion, ini logam. Nah, kalau elektron dari sel volta itu harus dari anoda ke katoda. Berarti di sini adalah anoda, sini katoda. Dan kita udah bisa menjawab soal berikut. Kita lihat anodanya adalah Zn, katodanya berarti Cu. Nah, ini notasinya seperti ini. Apakah benar? Salah. Jawabannya adalah yang A. Apa yang A? Salah. Seharusnya, nah kan dari anoda ke katoda, berarti Zn dulu, Zn, ini kan, terus ionnya Zn 2 plus, Cu 2 plus, Cu, ini yang benar, berarti yang ini adalah salah. Oke, coba kita analisis jawabannya. Ini kan jawabannya A. Udah ketahuan ya, kita lihat opsi B. Benar, karena Cu mengalami reaksi oksidasi. Emang iya, Cu, katoda, berarti reduksi, bukan oksidasi. Yang C, benar, karena notasi sel diawali dari reaksi oksidasi ke reduksi. Salah, itu arusnya. Nah, kalau dari elektronnya, notasinya, itu dari anoda ke katoda. Lanjut yang D, salah karena Zn mengalami reaksi reduksi, maka ditulis di awal. Zn reduksi, kan anoda itu oksidasi, berarti udah jelas salah ya. Yang E, salah karena notasi sel diawali dari reaksi oksidasi ke reduksi. Kebalik, harusnya dari reduksi ke oksidasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita akan lanjut soal nomor 3. Di sini diketahui reaksi Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Itu N0-nya min 2,37 volt. Ni2+ ditambah 2E menghasilkan Ni, N0-nya min 0,25 volt. Nah, potensial yang dihasilkan oleh reaksi Mg ditambah NiCl2 menghasilkan MgCl2 ditambah Ni adalah, ini ada cara mudahnya teman-teman. Oke, perhatikan. Jadi di sini ada rumus dari E0 sel. Rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0. Ini rumusnya. Oke. Bisa juga, ini kan reduksi. Kalau reduksi berarti apa? Katoda dikurang anoda. Nah, kalau notasi sel itu kan dari anoda ke katoda. Tapi kalau dari E0 sel atau potensial sel itu katoda dikurang anoda. Kita lihat katoda. Katoda itu apa sih? Katoda itu yang besar kan pasti kan. Nah, di sini yang besar yang mana? Ini, berarti ini adalah katoda. Yaitu positif kalau katoda. Ya, katoda itu positif. Terus kalau anoda itu negatif. Ini kan sama-sama negatif, tapi kita lihat yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Nah, kebetulan di sini yang paling besar adalah min 0,25. Berarti dia itu adalah katoda.
Nah, anodanya yang ini paling kecil, min 2,37. Langsung saja kita kerjakan. Di sini berarti min 0,25 dikurang, ini hati-hati ada min dalam kurung ya, 2,37 berapa? Plus, pasti plus dong, ini kan plus 2,12 volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini diketahui potensial reduksi beberapa logam berikut. Nah, Cr3 plus tambah 3 elektron menghasilkan Cr, E0-nya itu min 0,71 volt, OS2 plus tambah 2E menghasilkan OS, E0-nya itu plus 0,90 volt, W2 plus ditambah 2E menghasilkan 2, E0-nya min 0,12 volt, dan Al3 plus ditambah 3E menghasilkan Al, E0-nya itu min 1,66 volt. Pertanyaannya, urutan logam tersebut dalam deret volta. Kalian harus tahu deret volta itu apa. Dan di deret volta itu ada ketentuannya seperti ini. Nah, ini E0 kecil, ini E0 besar. Nah, ini cara mudahnya. E0 kecil itu di kiri, berarti dia semakin negatif. E0 besar dia itu di kanan, semakin positif. Oke. Jadi kalau kecil itu berarti apa sih? Anoda kan? Anoda itu berarti oksidasi. Nah, kalau besar itu berarti katoda. Katoda itu reduksi. Jadi semakin kecil, maka dia itu reduktornya semakin kuat. Dan kalau semakin besar, dia itu oksidatornya semakin kuat. Kita lihat, berarti kita urutin nih dari yang kecil sampai yang terbesar. Yang semakin kiri, ini paling kiri itu berarti kecil ya. Ini kiri, ini kanan. Nah, kita lihat yang paling kiri atau yang paling kecil itu yang mana? Ini kan, ini pertama nih. Berarti urutannya kayak gimana pertamanya? Urutan ada AL ya, AL dulu. Setelah AL, kita cari nomor 2-nya yang ini. Oke, CR. Setelah itu habis CR, W dan AL. Mudah kan? Ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada 3 diagram, yaitu 1, 2, 3. Diketahui potensial elektroda logam sebagai berikut. Jadi udah diketahui nih potensialnya, E0 selnya. Nah, pertanyaannya, reaksi yang berlangsung spontan. Ini kan masih volta ya. Kalau volta itu harus spontan. Kalau spontan berarti hasilnya harus positif. Kalau hasil negatif, dia itu tidak spontan. Yang dimana itu adalah elektrolisis. Oke, sebelum itu kita flashback lagi ke kapan yang tadi. Kapan? Nah, masih inget kan kapan? K itu berarti apa? Katoda ya? Ya, enggak. Nah, kalau katoda berarti kan plus kan? Ini minus. Nah, kalau katoda itu dia berarti terima elektron. Kalau anoda berarti dia itu melepaskan elektron. Nah, sudah. Kita lihat dari alirannya dulu ya. Sebelum kita masuk ke potensial, kita lihat dari aliran sini. Ini kan dari Zn ke Cu. Nah, tadi kan kalau aliran elektron tuh kayak gimana? Dari anoda ke katoda kan? Berarti ini otomatis adalah anoda. Kalau anoda, ini adalah anoda. Ini adalah katoda. Ni ke Ag, lihat tanda panahnya. Berarti ini dari anoda ke katoda. Ini Ag ke Cu, berarti dari anoda ke katoda. Nah, setelah itu kita masuk ke deret volta. Tadi deret volta kayak gimana sih? Ini ya. Deret volta. Kalau semakin ke kiri, dia berarti negatif kan? Semakin ke kiri dia semakin kecil. Kalau semakin ke kanan dia itu semakin besar. Kalau semakin ke
kiri. Di sini ada E0 selnya, berarti E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, deret volta berarti ini anoda, ini katoda. Ini jangan sampai ketuker ya. Kita lihat yang pertama, ini Zn. Zn berarti anoda, Cu katoda. Nah, kalau dipakai rumus E0 sel, berarti dia tuh katoda dikurang anoda. Jelas-jelas katodanya itu harus lebih besar, harus positif kan? Di sini kan berarti Cu, kita lihat Cu. Plus 0,34 dikurang anodanya Zn plus 0,76. Berarti hasilnya plus kan? Itu berarti spontan. Kita tulis ya. Di E0 sel mana nih? Zn ya. Ini Cu dikurang Zn ya. Lalu Cu. Ini pasti hasilnya plus ya. Sama 2 AG ke NI, berarti dari AG ke NI, AG plus NI mana sini? Ini 0,3. Udah kelihatan 0,8 ditambah 0,23, hasilnya adalah plus, berarti spontan. Yang ketiga kita lihat Cu AG, ini kan anoda, ini katoda, berarti dari katoda dikurang anoda. Cu nya berapa? 0,34 kan? 0,34 kurang AG 0,80. 0,34 dikurang 0,80 udah ketahuan ya, jelas dia itu hasilnya minus. Nah, berarti dia itu tidak spontan. Berarti reaksi yang berlangsung spontan adalah reaksi nomor 1 dan 2. Oke, kita soal nomor 6. Perhatikan gambar rangkaian sel berikut ini. Di sini ada 5 gambar ya. Terus pasangan data yang paling tepat berikut ini adalah yang mana? Kita analisis berarti dong. Nah, sebelum itu kita lihat di sini kan ada plus min, berarti dia itu apa? Katoda anoda. Nah, kita lihat dari nomor yang A, AG plus Zn. Oh, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa namanya, tulisan dari notasi selnya itu seperti apa. Misalkan ya, di sini adalah logam, ini ion, ini logam, ini ion, logam, ini anoda, ini. Berarti dari anoda ke katoda. Kita lihat yang A, AG, Zn. Nah, dari penulisannya aja udah salah ya. Jangan sampai kita milih yang A. Ini plus di sini, harusnya plusnya di sini dong, ya kan? Sesuai dari sini. Udah ketahuan ya, salah ya. Nah, yang B, nih Zn ke Mg. Kita lihat, nah di sini negatif, gambar nomor 2 nih. Dari Zn katanya ke Mg. Zn itu kan plus. Itu apa berarti? Katoda kan? Mas, kok katoda ke anoda berarti salah. Harusnya dari anoda ke katoda. Nih, dari katoda ke anoda, lihat tanda panahnya. Udah jelas-jelas salah. Yang C, Zn ke Ni. Nih, gambar ketiga. Zn ke Ni sama. Dari katoda ke anoda salah. Harusnya dari anoda ke katoda. Yang keempat, Mg ke Ni. Kita lihat Mg. Mg ke Ni. Benar. Karena di sini dari anoda ke katoda. Oke? Benar ya. Nih, yang E kita periksa lagi. Udah kelihatan. Ini ionnya dulu, harusnya ditulis adalah logamnya dulu, kebalik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang soal nomor 7. Diketahui nilai potensial standar dari logam X dan Y, X2 plus ditambah 2 elektron masukkan X, E0-nya itu plus 0,30 volt, Y2 plus ditambah 2 elektron masukkan Y, E0-nya itu min 0,40 volt. Jika logam X dan Y disusun pada suatu sel volta dengan X dan Y sebagai elektroda, maka pernyataan yang tidak benar. Jadi kita jawab yang salah. Oke, sebelum itu kita lihat. Oke, kita lihat dulu di sini. Yang tadi notasi selnya itu seperti apa? Berarti ion, logam. Nah, berarti ini anoda ya. Anoda. Ini katoda. Terus yang deret volta, kita lihat lagi sini. Nah, ini kan E0 kecil. Ini E0 besar.
Karena dia semakin kiri berarti dia semakin kecil. Kalau semakin kanan dia berarti semakin besar. Kalau kecil berarti anoda. Anoda berarti dia itu oksidasi. Anoda berarti tandanya minus. Kalau besar berarti katoda, itu positif adalah reduksi. Oke, kita lihat opsi A, X sebagai katoda. Lihat nih X. Nih, E0-nya itu plus 0,30. Benar ya, katoda. Y sebagai anoda. Ini tuh nih negatif, kecil dia. Berarti anoda benar. C, potensial selnya adalah 0,70. 0,70 kita cek. Berarti E0 sel sama dengan, kalau E0 sel itu kebalik ya, katoda dikurang anoda. Katodanya berapa? Ini kan katodanya kan 0,30 dikurang 0,40, hasilnya plus ya, plus kan, plus 0,70. Berarti dia adalah benar. Yang D, reaksinya Y2+ tambah X menghasilkan Y tambah X2+. Apakah benar? Nih, di sini 2+, di sini Y doang, berarti dia itu 0 kan. Kalau 0 berarti hubungannya apa? 2+ ke 0 tadi materi redoks adalah penurunan, berarti reduksi. Reduksi kan. Kalau penurunan berarti apa? Kalau penurunan reduksi katoda. Jadi di sini adalah katoda. Kita lihat Y2+ katoda, emang iya? Enggak, dia itu negatif, berarti dia apa? Anoda. Jelas salah ya. Di sini reduksi, yaitu katoda. Nah, di sini itu karena negatif atau kecil, dia itu anoda. Kurang tepat. Nah, yang E. Yang E, notasi sel volta adalah Y2+ tambah X2+. Nah, ini. Berarti ini anoda kan? Ini anoda, ini katoda. Kita lihat, Y-nya minus, berarti anoda. Benar. Berarti yang jawabannya salah adalah yang D. Yang tidak benar, yang D ya. Oke, kita masuk ke soal yang ke-8, yaitu udah masuk soal ke koligatif. Nih, di sini ada, perhatikan beberapa jenis larutan berikut ini. Yang pertama, C6H12O6 dengan 1 molaritas, yang kedua CH3COOH yaitu 1 molar, yang ketiga NaCl 1 molar, yang keempat Na2SO4 1 molar. Urutan larutan dimulai dari yang memiliki tekanan uap paling kecil adalah, nih, kita garis bawahi, tekanan uap paling kecil. Berarti kalau tekanan uap paling kecil yaitu ionisasinya harus besar, ya kan? I itu adalah faktor Van Hoff. Kita pakai rumus faktor Van Hoff. Oke. Sini jawab I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, di mana rumus I itu adalah 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Nah, gitu ya. Kita lihat dari nomor 1 di sini. C6H12O6 itu kan gula ya. Gula itu berarti non elektrolit kan. Nah, kalau non elektrolit artinya tidak punya I. Ya. Non elektrolit, jadi dia itu tidak punya. Tidak punya ya. Tidak punya I-nya berapa. Terus yang kedua CH3COH, berarti dia itu apa? Elektrolit lemah. Ini kan asam asetat ya. Nah, coba kita pakai, berarti dia itu I sama dengan 1 ditambah, karena ini dia cuma 1, nggak ada, saya merasa 1. Oke. Terus yang ketiga NaCl. Nah, Na itu kan ada Na plus dan Cl min, berarti dia itu N nya 2 kan. Kalau N nya 2 berarti 1 ditambah 2 ya, 2 kurang 1 kali 1 sama dengan nih, 2 kurang 1, 1 kali 1 tambah. Nah, Na2SO4 L ya, NaCl itu adalah elektrolit kuat. Nah, yang keempat itu Na2SO4, dia elektrolit kuat tapi trionisasinya sempurna, jadi lebih bagus lagi ya. I-nya lebih besar berarti ini 1 ditambah ini kan Na nya 2, ini 1 kan, berarti 2 tambah 1 kan 3, N nya ada 3 ya, 3 tambah 1 dikali 1, 2 tambah 1 berarti 3. Nah, kayak gini ya. Nah, kita urutin dari tekanan uap paling kecil katanya, berarti nomor berapa? Kalau tekanan uap paling kecil
ionisasinya punya ion yang besar. Bukan 1, 2, 3, 4 urutannya, tapi balik 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 karena dari ion yang paling besar nih 3, 2, 1 dan 0. Dia nggak punya gitu. Oke, ya nomor 9. Di sini diberikan 3 gambar percobaan titik beku. Nih ada 3 ya. Nah, di sini ada air, TF-nya itu 0C, larutan NaCl TF-nya itu min 0,072 C. Dan larutan X. Nah, jika KF air 1,86 derajat C per M, maka konsentrasi dan jenis larutan X yang paling tepat jika titik beku larutannya sama dengan larutan NaCl. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Caranya cukup mudah. Kita cari dulu delta TF-nya. Di sini kan udah ketahuan ya TF-nya nih, air. Kita cari delta TF. Berarti delta TF rumusnya apa? TF0 dikurang TF. TF0 nya di sini kita pakai yang air. Yang ini, yang air. Jadi 0 ya. Derajat dikurang ITF. TF-nya min 0,072. Jadi hasilnya 0,072 gitu ya. Kita tulis berarti di sini. Setelah kita cari delta TF, kita cari N-nya. N kali I, yaitu pakai rumus delta TF juga. Delta TF-nya berarti 0,072. Sekian 0,072 sama dengan KF. Nih, 1,86 dikali M. M-nya kan nggak tahu ya sama I, berarti kita cari kan. Ya, jadi M kali I sama dengan 0, dibagi 1,86. Hasilnya 0,038 kalau salah ya. Ya kan? Nah, ini hasilnya nih. 0,038. Kita lihat, kita analisis opsinya. Yang A 0,05 M larutan P6H12O6, berarti dia ini kan gula ya. 0,05, berarti kita lihat dari sininya kan. Kalau gula dari sininya. Nih, sama nggak? Beda kan? Kita bulatkan jadi 0,04. Oke, udah sama. Salah ya. Terus yang B 0,1, ini boleh juga. Beda ya. Yang C 0,04 larutan C12H12. Ini juga larutan non elektrolit. Jadi benar. Kita lihat opsi yang D, yaitu ada 0,1 larutan CaCl2. Ini kan tiga-tiganya non elektrolit ya. Jadi mereka nggak punya I kan. Jadi langsung masukin aja dan sesuai nih sama dari ini. Ini benar kan? Nah, coba kita lihat ya yang D ya. Ini kan elektrolit kuat. Kita lihat di sini kan 1, ini 2. Jadi sama dengan I-nya ada 3. Kalau pakai rumus berarti delta TF sama dengan mana sih? Ya, M 0,22 KF-nya 1,86 M. Kita cari M-nya kan? Kita cari M. Kali 3 M-nya hasilnya kan 0,55 ya. Udah beda nih kesini nih, nggak sesuai, ini salah. Begitupun ini Na2SO4 2 sama 1 jadi 3, ini 3 sama. Kita TF, kita lihat KF-nya 1,86, M-nya 0,1 kali 3 sama 0,55. Jadi tidak sesuai ya. Yang sesuai adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 10, yaitu soal terakhir. Nah, di laboratorium kimia tersedia 3 larutan sebagai berikut. Di sini ada NaCl 2 molaritas, CH3COH 2 molar, glukosa 2 molar. Berdasarkan konsep sifat koligatif, hasil kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, yang mana dari pernyataan di atas yang paling tepat. Nah, jadi kita analisis yang mana paling tepat. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, kalau TB, kalau delta, TB kalau lebih tinggi, maka I-nya itu akan tinggi juga, gitu ya.
Kalau TF yaitu kalau misalnya rendah, maka I-nya akan semakin tinggi. Oke? Jadi sini nomor 1, titik di larutan NaCl 2M lebih rendah dari CH3COOH. Ini titik beku. Kalau ini titik didih, ini titik beku. Titik didih. Ya. NaCl 2M, kita lihat I-nya berapa? I itu kan sama dengan N ya. Nah, Na jadi 2, NaCl 2 ya. Lebih rendah dari CH3COOH. Ini kan elektrolitnya itu kan yang lemah ya. Jadi I-nya pasti lebih kecil. Jadi rumusnya itu 1 tambah N1 lebih kecil. Nah, tapi sini titik didih. Titik didih yang mana? Ini kan titik didihnya itu kalau misalnya harusnya lebih besar dong, berarti dia salah, ini lebih rendah karena ya. Lanjut, titik beku larutan NaCl tadi I-nya 2 nih, lebih rendah dari CH3COOH 2M. Titik beku lebih rendah, benar? Benar ya. Yang ketiga, titik beku larutan glukosa itu kan non elektrolit, jadi dia tuh nggak punya I, nggak punya jumlah ion yang terorganisasi. Itu kan dengan jumlah ion yang terorganisasi gitu. Jadi dia tuh nggak punya. Nah, lebih rendah dari NaCl, enggak dong. Jadi salah. Lanjut yang keempat, titik didih glukosa 2M lebih tinggi dari CH3COOH. Glukosa tadi nggak punya I, dia berarti titik didihnya lebih rendah harusnya. Dan titik didih NaCl 2M sama dengan CH3COOH 2M. Ini 2, ini 1, sama. Tidak, harusnya beda, harusnya lebih tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 kan ya. Ini harusnya lebih tinggi nih, ini harusnya lebih tinggi. Ini benar. Ini lebih tinggi nih atau lebih besar sama aja. Ini lebih rendah. Dan ini harusnya lebih tinggi ya nggak sih? NaCl kan harusnya lebih tinggi dari CO2. Dan jadi jawabannya 2, yang 2. Baik, itu tadi pembahasan 10 soal kimia yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan materi kimia tadi membantu pemahaman kita, baik diri saya sendiri maupun teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada ibu guru yang telah membimbing saya, yaitu Ibu Icem. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.